Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbar dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid. Pengertian koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 Nm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat yang khas. Jenis-jenis koloid. Berdasar fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan, yaitu fase terdispersi cair, fase pendispersi gas, jenis koloidnya aerosol, dengan contoh awan, kabut, hairspray. Fase terdispersi cair, fase pendispersi cair, jenis koloid emulsi, contohnya santan, mayones, susu. Fase terdispersi cair, fase pendispersi padat, jenis koloid emulsi padat atau gel, contoh koloidnya keju, margarin, jelly. Fase terdispersi gas, fase pendispersi cair, jenis koloid buih, contohnya buih sabun atau krim kocok. Fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, jenis koloid buih padat, contohnya batu apung, styrofoam, karet busa. Fase terdispersi padat, fase pendispersi padat, jenis koloid sol padat, contohnya tanah, lumpur. Fase terdispersi padat, fase pendispersi gas, jenis koloid aerosol, contohnya debu. Fase terdispersi padat, fase pendispersi cair, jenis koloid sol, contohnya tinta, cat, pasta gigi. Sifat koloid. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel koloid yang suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak secara acak. Gerak ini tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Bentuk ini mengakibatkan partikel koloid bergerak dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Pengumpulan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Sifat koloid yang selanjutnya, koloid pelindung.
Koloid yang bersifat melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid semacam ini yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Selanjutnya, dialisis. Untuk mencegah kelebihan elektrolit, penambahan elektrolit dilakukan dengan cara dialisis. Dialisis adalah suatu cara memurnikan sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi permeable. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi permeable dan diletakkan dalam air. Selaput semi permeable ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedang partikel koloid tidak dapat melaluinya. Cara pembuatan koloid. Ada dua cara pembuatan koloid, yaitu kondensasi dan dispersi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses pengumpulan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Pengumpulan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut: reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, dan reaksi redoks. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Reaksi koloid juga bisa dibentuk dari reaksi redoks atau reaksi oksidasi. Cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut: 1. Cara peptisasi, 2. Cara busur, 3. Cara mekanik. Koloid dibentuk dengan proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Cara busur berida dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Membuat koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut.